Jadi begini saja persoalannya mah. Sekarang kita punya komputer kan. Ada software, ada hardware. Yang kita lihat itu adalah hardware-nya, kabel yang malang melintang toh, ya kan, solderan, ya kan gitu semuanya. Tapi software-nya kan bisa dilihat nggak? Enggak kan? Kita menginstal Google, ya. Akhirnya kita bisa berselancar melihat kota-kota di dunia. Sampai gang-gangnya, sampai jalannya, sampai sungainya, semuanya kelihatan semuanya. Lihat dari atas, dari bawah sampai semuanya. Ini jalannya juga kelihatan kalau di Google tuh. Kadang pingannya kita buka gitu kelihatan. Kok canggih banget ya? Gimana? Kelihatan enggak barangnya? Enggak kan? Udah. Kita melihat ada orang sholat. Apa yang kau lihat? Itu bukan sholat yang kamu lihat. Orang yang sedang melakukan sholat. Sholatnya kelihatan enggak? Enggak. Jadi sholat itu fisik atau suatu sistem? Iya. Kita yakin orang itu sedang melakukan sholat. Karena ada rukunya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, ya. Ada takbirnya, ada salamnya, oh dia sholat, ya udah sholat. Sholatnya nggak kelihatan kok. Nah makanya ketika kita melihat Allah itu kelihatan nggak? Ya nggak kelihatan. Yang kita apa? Yang kita adalah makhluknya. Yang bergerak ini, matahari yang berputar, ya bumi yang berrotasi, iya. Bumi yang berevolusi mengelilingi matahari, matahari yang sering berputar, wa kullun fi falakin yasbahun, saling mengitar dalam bentuk galaksi-galaksi dan sebagainya. Semua pergerakan itu yang kita lihat. Tapi yang menciptanya kelihatan enggak? Enggak kan? Jadi ruku, sujud itu kan dicipta oleh sistem sholat yang sudah disepakati, kan begitu? Itulah makanya ada satu mazhab namanya panteisme. Panteisme itu bahasa Arabnya wahdatul wujud. Seperti yang diyakini oleh Syekh Siti Jenar, oleh Al-Hallaj dan pengikut-pengikutnya, bahwa alam ini adalah manifestasi dari ketuhanan. Jadi alam ini adalah bagian dari ketuhanan yang bisa kelihatan kita. Tuhan yang hakikinya tidak bisa kita lihat. Yang kita adalah kesatuan Tuhan dengan alam semesta ini. Kan menjadi masalah. Kita bicara di sana, kita juga disalahkan. Kita bicara ini disalahkan. Jadi kadang-kadang juga saya punya pendirian begini. Ini menjadi sulit. Ketika kita mengatakan tidak kenal Allah, disebutnya kita kafir. Kalau kita bilang kenal Allah, kita disebutnya murtad. Jadi gimana? Baiknya dijawabnya, kenal atau tidak kenal? Kalau tidak kenal disebutnya kafir. Kalau kenal disebutnya, jadi sulit. Jadi artinya antar umat Islam sendiri ini pertengkaran sangat keras sekali. Sampai memakan korban, nyawa, ribuan korbannya. Perdebatan tentang akidah semacam ini. Yang semuanya adalah kira-kira mereka semua kok. Termasuk Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Ini jadi masalah. Korbannya 10.000 orang Mu'tazilah yang dibantai. Dipenggal kepalanya oleh orang ahli sunnah wal jamaah. Kejam. Begitu Mu'tazilah menang juga sama. Orang sunnah jamaah dibantai juga. Bolak-balik sama akhirnya. Nah, ini masalah akidah, masalah Quran, masalah qada dan qadar, masalah seseorang melakukan dosa, apakah pasti nanti dihukum? Orang melakukan kebaikan, apakah pasti dapat pahala?
Ada kelompok umat Islam yang mengatakan kita kembalikan kepada Allah. Allah punya kuasa. Orang berbuat baik dihukum, orang berbuat jahat dikasih pahala. Pokoknya terserah Allah. Ini namanya kaum Murji'ah.